Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di pertemuan 2 lab sistem operasi bersama saya tetap. PJ-nya adalah Aditya Rizky Fajriansyah. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya aturan penamaan variabel. Jadi di aturan penamaan variabel yang ada di Linux ini, jadi kita masih ada di Ubuntu ya. Dan di sini tuh kita bisa bikin program di terminalnya, terus kita ada beberapa aturan penamaan variabelnya. Yang pertama adalah nama variabel diawali dengan sebuah abjad atau karakter garis bawah, ya kan? Jadi dia nggak boleh angka dulu gitu. Kemudian diikuti oleh sejumlah karakter A sampai Z kecil, A sampai Z kapital, 0 sampai 9 atau underscore. Nah, terus yang kedua ada panjang variabelnya itu ada bebas. Terus yang ketiga ada huruf kapital dan huruf kecil mempunyai makna yang berbeda atau in case sensitive. Jadi ketika huruf kapital A dan huruf kecil A itu mempunyai dua variabel yang berbeda gitu. Selanjutnya yang keempat ada pemberian nilai pada sebuah variabel, diantaranya dilakukan dengan pernyataan assignment atau tanda sama dengan. Jadi ketika kita memberi nilai A sama dengan 2, nah itu caranya buat penamaan variabel itu. Terus selanjutnya ada jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, nilai tersebut harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 atau petik 1. Oke, selanjutnya ada contoh program. Nah, berikut adalah contoh programnya. Ya, di sini ada echo min n, masukkan nama Anda, terus read nama. Nah, echo ini berfungsi untuk mencetak ini stringnya. Jadi stringnya jadi kalimat yang akan tercetak adalah masukkan nama Anda. Setelah ada echo, selanjutnya ada read nama. Nah, read ini berfungsi seperti input ya, input dari user. Jadi kita masukkan nama, misalkan Aditya gitu. Nanti dia akan masuk data tersebut ke dalam nama tersebut. Selanjutnya itu dilakukan hal yang sama. Yang terakhir ada echo hi, hashtag nama, hi, dolar nama, dolar kelas, apakah Anda jurusan, terus ada dolar jurusan. Nah, dolar nama ini berfungsi untuk memanggil nama variabel, yaitu variabel nama yang telah kita buat tadi. Terus ada dolar kelas juga buat memanggil variabel kelas tadi, terus dan jurusan, seperti itu ya contoh programnya. Selanjutnya ada operator perbandingan. Nah, di sini ada operator perbandingan itu ada min equin, yaitu equals atau sama dengan, dan min ne yaitu not equals atau tidak sama dengan, min gt yaitu greater than yang artinya adalah lebih besar, dan min lt yaitu less than atau lebih kecil, min ge greater equals atau lebih besar sama dengan, dan min le atau less than equals atau lebih kecil sama dengan. Oke, selanjutnya percabangan pada Linux atau struktur control. Nah, percabangan digunakan sebagai kontrol seleksi yang memungkinkan program untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dalam Linux ini sendiri terdapat beberapa percabangan, yaitu struktur kontrol dari if then, terus ada if then else, ada if then elif else, ini buat percabangan 3 atau lebih, dan ada yang terakhir adalah case dan case esak gitu. Lanjut, di sini ada percabangan if then, dan bentuk umumnya adalah if, dan di dalam kurung siku itu ada perintah kondisi. Lanjut ada then dan statement. Nah, statement ini kita bisa berikan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada fi untuk menutup dari perintah if itu sendiri. Berikut adalah contoh programnya ya, bisa dilihat echo min n, masukkan angka, read bilangan. Nah, di sini kita ada percabangan, yaitu if dolar bilangan persen 2 minus equal 0, then echo bilangan genap. Jadi logika di sini adalah jika variabel bilangan ini dibagi 2 dan hasil baginya itu adalah 0, maka akan menghasilkan bilangan genap. Tapi kalau misalkan dia tidak, berarti dia akan menghasilkan bilangan ganjil.
Tapi ini hanya kalau misalkan bilangannya adalah 2, maka dia akan menghasilkan bilangan genap seperti itu. Selanjutnya ada percabangan if then else. Di sini ada struktur percabangan if then else dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran dari suatu ungkapan. Cara kerjanya adalah pertama, program akan memeriksa kondisi. Terus jika kondisi benar maka perintah 1 akan dijalankan. Sedangkan jika kondisi salah maka akan menjalankan perintah 2. Seperti yang kalian udah akrab juga ya sama if then else ini. Jadi konsepnya sama. Jadi kalau misalkan kondisi pertama terpenuhi maka kondisi kedua tidak akan dijalankan. Tapi kalau kondisi pertama tidak terpenuhi maka akan menjalankan kondisi kedua. Seperti itu. Ini ada contoh ininya ya. Ada contoh bentuk umumnya. Di sini ada echo min n ya kan, di sini echo min n, masukkan nilai, read nilai. Nah, nilainya ini tergantung nih. Ini tadi apa? Min LE sama dengan 3 jika variabel nilai ini min LE terus dari 3 maka akan menghasilkan nilai lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, terus di sini juga ada else. Nah, else ini berfungsi untuk jika kondisi pertama tidak terpenuhi maka akan langsung menjalankan else di sini. Jadi akan menghasilkan dari misalkan inputnya adalah misalkan inputnya adalah 4, maka di sini adalah 4 lebih besar daripada 3. Kayak gitu. Selanjutnya ada percabangan if then, if else. Jadi di sini bisa memberikan 3 atau lebih perintah gitu. Jadi berikut adalah contohnya. Kayak ini ya, kalian bisa lihat sendiri dan kalian pasti paham. Lanjut, sini ada percabangan case. Jadi case digunakan untuk menjalankan perintah berdasarkan nilai yang diinginkan pengguna. Nilai yang dimasukkan pengguna akan dicocokkan dengan case-case yang ada, dan kemudian case dengan nilai yang cocok akan dijalankan. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Sebelah kiri, gambar sebelah kiri, dan programnya ada di sebelah kanan. Jadi situ ada echo biru, hijau, merah, hitam. Terus masukkan pilihannya. Kita tinggal kasih tuh case $pill in. Nah, baru kita kasih angka 1 tuh. Ini beda ya sama case yang ada di Java perintah ya. Oke. Setelah case ini selesai maka diakhiri yaitu esak ya, seperti yang tadi kita jelaskan di sebelumnya. Case dan esak ya untuk penutupnya. Lanjut. Selanjutnya ada perulangan for. Nah, kita masuk ke perulangan for. Ini merupakan perulangan dengan menggunakan variabel yang ada pada setiap pengulangan akan diganti dengan nilai yang berbeda pada daftar. Perulangan ini berbeda dengan perulangan bahasa pemrograman lainnya karena perulangan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam daftar. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Yaitu sebelah kiri bentuk umumnya dan sebelah kanan adalah hasil dari pemrogramannya. Jadi for angka in 1 2 3 4 5, do echo angka sama dengan $angka. Nah, jadi dia akan mengulangi. Jadi variabel angka ini akan mendapatkan nilai dari 5 integer berikut, yaitu 1 2 3 4 5, dan echo angka do. Jadi dia melakukan perintah bahwa angka sama dengan 1 nih. Berarti angka sama dengan 1, angka sama dengan 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada done, dan di sini berfungsi untuk mengakhiri program dari do tersebut. Seperti itu. Lanjut di perulangan while. Bentuk umumnya while adalah sebelah kiri ini while kondisi, do perintah, dan. Terus ada contoh program bilangan genap di sini. Ada echo min n, masukkan angka, dan read a. Jadi dia bakal masukin nilai input, masukkan angka ini ke dalam variabel a. Selanjutnya ulang sama dengan 0. Jadi ulang ini adalah variabel juga, ulang sama dengan 0. While ulang min LE $a, do echo min n ulang, dan seterusnya. Berikut untuk contoh pemrograman dari while. Selanjutnya ada perulangan until. Nah, perulangan until ini apa sih? Perintah yang terletak di antara do dan akan dilaksanakan selama kondisi salah.
Jadi terus kedua, pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir. Jadi perintah di antara do dan done minimal dilaksanakan sekali. Jadi di perulangan itu at least dia menghasilkan mencetak satu dulu gitu. Dan ini ada bentuk umumnya, di sebelah kiri ada until, kondisi, do, perintah. Terus ditutup dengan done. Seperti sebelumnya, mirip. Di sini juga ada until, contoh program bilangan ganjilnya di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke break system. Digunakan untuk membuat aliran dari program keluar dari looping. Dengan perintah ini, pernyataan sesudah done akan dilaksanakan. Biasanya digunakan pada perintah looping while. Nah, oke. Setelah dari sini kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri ini ada programnya kayak echo, min n, sama nih kayak tadi. Terus while, dolar ulang, echo, min n, dolar ulang, ditutup di dalam petik 2, let ulang sama dengan ulang plus 1. Jadi dia bakal menghitung terus nih ulang, variabel ulang ini akan tercetak if ulang equals 5. Jadi ketika variabel ulang ini adalah bernilai sama dengan 5, then perulangan sudah sampai ke 5 dan perulangan dihentikan nih, kayak gitu. Seperti berikut contoh hasil pemrogramannya ada di gambar sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada continue statement. Perintah ini biasanya digunakan bersamaan dengan perintah looping for. Dengan perintah ini, aliran program dipaksa untuk melakukan proses selanjutnya dengan nilai argumen berikutnya. Nah, jadi di sini ada for angka in 1 sampai dengan 10, do if angka equals 5, then continue. Nah, else echo angka sama dengan dolar angka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seperti pada arti dari perintah continue di sini, dia akan melanjutkan. Jadi ketika 1 sampai 5 itu kan harusnya kan dia jika ada perulangan di sini ada percabangan, Jadi pertama ada perulangan dulu do, selanjutnya ada percabangan yaitu if. Nah, if dolar angka. Jadi ketika variabel angka ini bernilai sama dengan 5, maka harusnya akan berhenti. Tetapi kita lihat selanjutnya ada then continue. Nah, continue ini berfungsi untuk melanjutkan si variabel angka ini. Jadi kan di sebelum ini angka 1 sampai 10. Berarti hasilnya adalah ketika ada continue maka akan menghasilkan 1 sampai dengan 10. Begitu logikanya. Selanjutnya ada FI, yaitu untuk mengakhiri perintah if, dan done untuk mengakhiri perintah dari do. Oke, terima kasih, sekian untuk materinya. Mari kita lanjutkan ke ACT-nya ya. Oke, kita pindah. Oke, kalian bisa buka Ubuntu yang udah kalian bikin ya. Setelah kalian bikin, terus kalian cari terminal. Nah, kan sebelumnya kalian sudah ngebuat yang namanya ngebuat directory, yaitu Gunadarma kan, dari yang ACT sebelumnya. Kita buka Gunadarma. Selanjutnya kita bikin file buat pemrogramannya. Jadi yaitu kita bisa kasih ini bisa kasih nama kalian ya. Saya cuman kasihnya teknik informatika kayak gini. Kalian bisa ubah ini teknik informatika ya jadi nama kalian dan npm, nama dan npm kalian aja. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, berikut ini sudah saya buat ya untuk pemrogramannya. Nah, berikut adalah angka ininya programnya. Jadi ada echo menu, dia bakal mencetak menu bilangan ganjil, bilangan genap, terus echo min n, jadi dia akan kasih enter untuk si pilihan menu ini. Nah, selanjutnya ada read menu, dia bakal membaca input dari user untuk pilih menu yang mana yang akan dijalankan, apakah bilangan ganjil, apakah bilangan genap. Selanjutnya kita ada echo min n, masukkan angka, jadi dia
memberikan input untuk variabel angka di sini karena ada read angka. Selanjutnya jika variabel menu ini bernilai sama dengan 1, then x sama dengan 1 until $x greater than atau lebih dari angka do echo min n $x. Ini untuk menghasilkan, jadi ketika nanti misalkan yang di running 1 nih sudah bilangan ganjil, jadi 5 bisa jadi 1, hasilnya 1 spasi 2 spasi 3 dan seterusnya. Ini x plus sama dengan 2 dan echo ini ada enternya. Selanjutnya elif ini untuk yang keduanya ya, percobaan kedua sama seperti yang di atas, tapi ini bedanya adalah equals sama dengan 2, then x sama dengan 0, beda di sini juga. Hati-hati sama penulisan kalian ya, bisa aja kalian typo atau kurang. Nah di sini udah sampai dan pemrogramannya bisa kalian ketik aja. Terus di sini ada echo, jadi di else echo Anda salah input. Jadi ketika kalian salah input, misalkan kalian input adalah 3, maka menghasilkan Anda salah input. Kalian bisa save di sini, ya kan? Save, kalian keluar. Selanjutnya kalian ketik chmod 755, terus nama file kalian. Nama file kalian. Udah setelah chmod ini, kita lanjut ke running program ya, yaitu /teknik kayak gini. Oke, nah di sini kan kita bisa pilih nih menu pilihan ganjil, pilihan genap, bilangan genap pilihan ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Sudah pilihan menu, jadi kita bisa pilih. Kalau misal kita pilih 1, nah di sini masukkan angka tadi yang buat variabel angka. Misalkan kita masukkan angka genap ya, seperti 6. Nah dia akan merunning yaitu 1, 3, 5. Jadi dia tidak akan lebih dari variabel angka ini, kayak gitu ya. Selanjutnya kalian masukin lagi untuk bilangan genapnya. Bilangan genapnya yaitu semisal bilangan genapnya kita kasih 7, maka yang akan running adalah 0, 2, 4, dan 6. Nah bagaimana kalau misalkan pemrograman di luar angka 3, semisal 5, kita salah ngetik nih, masukkan angka, kita termasukkan angka, misalkan kita masukinnya 3, nah tapi dia tetap akan menghasilkan Anda salah input. Seperti itu. Sekian untuk materi dan ACT nya, kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan sesuai tepat waktu. Saya harap nggak ada keterlambatan pengumpulan dari kalian. Oke, sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.